Hadirin hadirat, kita melanjutkan pada halaman 72 ya, ayatnya 166 ya, 166. Monggo mushafipun saged dipun bika halaman 72 ayat 166. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'iznillah. Di sini pada kalimat wama ini mad jaiz mufasil kita panjangkan 4 harokat ya. Wama asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'iznillah. Wa bi'idhnillahi wa liya'lamal mu'minin. Wa liya'lamal ladzina nafaqu. Wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi. Jangan lupa ada contoh bacaan qalqalah ya. Awid, nah ini dalnya ini termasuk dal sukun termasuk qalqalah ya. Wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Wa qila lahum ta'alau qatilu fi sabilillahi aw idfa'u. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Di sini ada beberapa tasdid ya. Pertama, qitalallah. Tanwin ketemu dengan lam, namanya idgham bila gunna. Ini seakan-akan tanwinnya sudah tidak ada, langsung berbunyi lam yang bertasydid ya. Kemudian latta, ini taknya juga tasydid ya. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Nah, di sini juga ada qalqalah aqrabu. Nah, ini juga qalqalah ya, kita tunaikan. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Hum lil kufri yawma idzin aqrabu minhum lil iman. Yaquluna
بأفواههم ما ليس في قلوبهم Ada contoh bacaan idgham mimi ya, atau idgham mislain. Bi afwahihim. Nah, mim mati berjumpa dengan min. Kita mendengungkan ya. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Yaquluna bi afwahihim ma Wallahu a'lamu bima yaktumun. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Sifat hamesnya kaf kita tunaikan yak. Nah, yak seperti itu kurang lebihnya ya. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Wa qa'adu law ata'una qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا Di sini kadang wawu masih terkesan wah gitu ya. Nah, kita biasa saja wala. Nah, jangan terlalu ditebalkan wawunya ya. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlihi. من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Nah, di sini waqaf mawon nggih, wa fadl. Nah, mengatakan nggih. Kemudian sin yang pertama di sini yas, nah, tipis. Kemudian shin yang kedua syiruna, tebal nggih. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Yastabshiruna bi ni'matin wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Wa anna allaha la yudhi'u ajral mu'minin. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Alladzina qala lahumun nasu innan qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Shadaqallahul azim. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang kita baca diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi asbab doa-doa dikabulkan, hajat-hajat kita, anak cucu kita dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Kita melanjutkan pada penterjemahan dan penjelasan tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi'idznillah wa liya'lamal mu'minin. Ayat 166 surah Ali Imran, yang artinya, dan apa yang menimpa kalian ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan, yaitu adalah dua pasukan itu adalah dengan izin Allah, dan agar Allah menguji siapa orang yang betul-betul beriman. Jadi masih ada kaitannya dengan cerita perang Uhud ya. Nah, begitu juga peperangan-peperangan yang lain. Jadi ketika terjadi perang Uhud, waktu itu sebagian orang munafik kan itu, ya, bahkan orang munafik semua yang ikut akhirnya tidak jadi berangkat, mereka pulang di tengah jalan itu.
Nah, akhirnya orang-orang yang betul-betul imannya mantap kepada Allah, betul-betul kuat, tetap berangkat. Akhirnya berjumpalah ya, pasukan mukminun, orang-orang beriman, dengan musyrikun, orang-orang yang syirik kepada Allah. Nah, di sini pertemuan ini juga yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dari sini Allah akan mengetahui, ya kan, siapa yang betul-betul hatinya lurus dalam beriman kepada Allah, siapa yang hatinya itu masih ada campuran sifat munafiknya. Maka orang itu ingin mengobati dirinya dari sifat-sifat munafik, diantaranya apa? Itu berangkat berjuang di jalan Allah. Dari ayat ini diantara hikmahnya seperti itu, supaya kita menunjukkan, ya Allah, ini loh betul-betul Engkau perintahkan untuk menyebarkan agama Engkau, untuk memuliakan agama Engkau. Sekarang aku berangkat, ya Allah. Kemudian hadirin yang mulia, ayat nomor 167. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. Nah, di sini. Dan untuk menguji, ya, siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah, atau pertahankanlah dirimu. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui bagaimana cara berperang, tentulah kami ingin mengikuti kalian. Nah, mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Jadi dengan kejadian perang Uhud, akhirnya orang-orang pun akhirnya pada tahu semua, oh ini yang betul-betul berangkat. Dari 1.000 kan 700 orang berangkat. Kemudian yang 300 di tengah jalan nyelintut tadi, ya, pulang, ya. Waliya'lamal ladzina nafaqu, untuk mengetahui siapa yang mereka itu di dalam hatinya ada sifat munafik, gitu. Nah, orang munafik itu ketika mereka diajak berangkat fi sabilillah, ta'alu qatilu fi sabilillah, mari kalian ikut kami untuk berperang di jalan Allah. Nah, atau ya sudah, kalian diem aja, menahan diri kalian, gitu. Mereka beralasan, gimana tuh caranya? Perang jalan Allah itu caranya gimana? Pura-pura bertanya begitu. Qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum, kalau kami tahu bagaimana caranya berjuang di jalan Allah, ya, berperang, maka pasti kami akan mengikutinya. Nah, padahal di dalam hati mereka, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Hati mereka itu lebih cenderung kepada kekafiran daripada keimanan. Kemudian hadirin yang mulia, mereka itu hanya pura-pura saja mengatakan seperti itu. Nah, padahal mereka aslinya ya nggak mau berangkat di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Maka Allah langsung mengatakan, berfirman di sini, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Jadi apa yang mereka ucapkan dengan lisan, dengan mulut, itu tidak sesuai kenyataan isi hati mereka. Padahal mereka sebenarnya dalam hatinya nggak mau berangkat di jalan Allah, tuh nggak mau. Mereka bersusah payah, bermujahadah, ya. Istilahnya orang Jawa prihatin, ya. Nah, prihatin kangge agamanipun Gusti Allah. Mereka nggak mau, orang-orang munafik itu. Ya. Nah, di sini Allah menjelaskan, wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah lebih mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan dalam hati. Tapi di sini kita tidak boleh, ya, mengatakan, oh kamu munafik, kamu ini tidak boleh. Nah, tetap kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berhusnudzon kepada hamba-hambanya. Oh, ini diajak keluar 3 hari, mungkin beliau belum siap 3 hari, tapi 4 bulan malah siap ini. Nah, mungkin 3 hari terlalu sedikit, masih mau persiapan ini. Nah, ini masih mempersiapkan bekalnya, mempersiapkan keluarganya. Nanti kalau diajak 40 hari atau 4 bulan malah lebih siap lagi. Nah,
Sehingga kita selalu berbaik sangka atau husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Insyaallah ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang munafik di situ diterangkan ya. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Ayat nomor 168 yang artinya, mereka itu adalah orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang. Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, cegahlah kematian itu dari dirimu jika kalian atau kamu orang yang benar. Jadi orang munafik ketika perang Uhud itu, mereka mengatakan kepada sesama munafik itu, oh benar kan? Coba kalau kamu itu tadi ikut berangkat, ya nanti mungkin mati juga kamu. Wah, gitu. Makanya benar, sudah nggak usah ikut perang, pulang aja tengah-tengah perang itu. Gitu. Nah ini kadang orang itu gembosi ya, istilahnya kita kan apa? Gembosi. Orang mau berjuang di jalan Allah, lah kok malah digembosi. Ya ini jangan-jangan di dalam hatinya ada gudegnya. Gitu. Gudegnya itu sifat munafik tadi. Kalau ada orang mau berjuang di jalan Allah, kita kok belum bisa berangkat, kita semangati. Nah, kalau dirinya belum bisa berangkat, sangunya boleh diberangkatkan. Allah. Nah inilah sifat para sahabat seperti itu. Sahabat-sahabat yang ada uzur, tidak berangkat di jalan Allah, membantu saudara-saudara yang lain dengan perbekalan-perbekalan semampunya. Dulu Sayyidina Utsman ibnu Affan dalam riwayat Imam Bukhari, beliau akan keluar di jalan Allah dalam perang Badar. Nah, kemudian waktu itu istri beliau sedang sakit. Istri beliau itu kan putrinya Rasulullah, Maka baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan, wahai Utsman, jihad kamu, berjuang kamu adalah merawat istrimu. Nah, akhirnya beliau tidak ikut dalam perang Badar. Akan tetapi beliau sudah terhitung sahabat yang ikut. Tetap beliau masuk pada golongan Ashabul Badar, sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar, karena beliau ada niat yang sungguh-sungguh. Nah, karena ada udzur, kemudian diputuskan oleh baginda Nabi untuk tetap di rumah untuk merawat istrinya. Nah, maka disinilah hadirin yang mulia, tertib-tertib orang berjuang di jalan Allah itu sudah ada aturannya, sudah ada contohnya dalam kehidupan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, tinggal kita pandai-pandai dan rajin-rajin baca sejarah ya. Oh, tertibnya seperti ini. Dulu hikmahnya sahabat mengerjakannya seperti ini. Nah, penataannya seperti itu. Sehingga kalau kita mau mengikuti jejak dan langkah para sahabat, kita juga insya Allah biidznillah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum. Karena dalam ayatnya walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik gitu. Nah, dengan baik itu dengan tertib yang dulu dikerjakan para sahabat. Nah, kita usahakan semaksimal mungkin. Nah, kalau belum bisa mengusahakan ya kita beristighfar kepada Allah. Kemudian hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin." Gitu. Orang-orang munafik yang mengatakan seperti itu loh, kalau kalian ikut perang pasti akan mati gitu. Nah, kalau kalian di rumah nggak jadi perang kan hidup kan, akhirnya disangkal oleh Allah SWT dalam firman ini. Ya kalau memang kamu bisa menyangkal kematian, sangkalah kematian itu, tolaklah kematian. Nah, kalau memang kamu bisa, toh nyatanya tidak bisa. Orang yang di rumah pun kalau sudah tiba ajalnya, sudah dijemput malaikat Israel, mau nggak mau juga berangkat meninggalkan dunia. Ya, nah, berangkat meninggal dunia. Berangkat ke akhirat, meninggalkan dunia. Maka ada seorang penyair tuh mengatakan, illam tamut bis sayfi tamut bi ghairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu.
Kalau kamu kematian kamu kok bukan di jalan Allah, bukan dalam jalan kebaikan, ya kamu akan mati juga. Nah, ta'addadatil asbabu, asbab kematian tuh banyak, gitu. Karena kecelakaan, karena kepleset gitu, karena serangan jantung, karena mual di perutnya juga bisa. Banyaklah asbab kematian itu. Akan tetapi yang namanya kematian ya satu, ya mati itu, gitu. Maka alangkah ruginya kalau mati kita, kalau wafat kita bukan di dalam jalan Allah, bukan dalam jalan kebaikan. Nah, maka selalu kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami semua minta kepada Engkau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Kemudian hadirin yang mulia, orang-orang yang diolok-olok oleh orang munafik, yaitu para sahabat yang gugur di jalan Allah, yang wafat syahid dalam jalan Allah. Allah bela di sini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Yang artinya ayat 169, yang artinya, dan janganlah sekali-kali kamu mengira atau menyangka bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itulah hidup di sisi Tuhannya mendapatkan rezeki. Jadi ayat ini jelas hadirin yang mulia. Bahkan dalam khitabnya Allah di sini memakai non taukid, wala tahsabanna, jangan sekali-kali, sungguh jangan sekali-kali kamu menyangka orang yang wafat di jalan Allah kok mereka mati, itu jangan. Bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup. Ini ada kisah itu, gitu. Jangankan orang yang keluar di jalan Allah, keluar di jalan Allah, tengah-tengah berjuang, gitu. Orang yang selalu niat hatinya, begitu juga prakteknya untuk memperjuangkan agama Allah, seandainya wafatnya tidak di jalan Allah tapi dia sedang persiapan, nah ini juga dihitung fi sabilillah. Ada kisah dari sahabat kita, teman kita, ya, orang sini Sukomoron itu Dengguwa, Dengguwa, Pak Dofir itu. Allah yarhamuhu rahmatal abrar wal muqarrabin, ya. Hari-hari sibuk, menyampaikan agama Allah, menyampaikan sunnahnya Rasulullah, dengan segala keterbatasan beliau. Waktu itu kan markasnya masih di Manisrejo, kayak Glodok itu. Kalau datang ke markas, orang yang punya sepeda ontel, yang ontel, ya. Nah, ketika sudah dikehendaki berangkat ke akhirat, wafat juga. Maka sekitar tahun 2013 kalau salah, kuburannya itu diduduk karena disangka sudah hancur kan, sudah sekian tahun gitu. Nah, ternyata ketika santri yang menggali kuburan tadi, kedalaman kurang lebih 1,5 meter, ya itu gejeknya itu atau linggisnya itu cangkulnya menabrak papan itu. Nah, dok gitu kan. Penasaran, akhirnya apa? Oh, papannya dibuka juga itu. Nah, loh lah kok kain morinya, kain kafannya masih utuh gitu. Penasaran lagi, ini jenazahnya siapa ini? Ya, setelah dibuka di bagian wajahnya, ternyata ahbab kita Pak Dofir itu. Allah. Bahkan ketika dibuka itu wajahnya tersenyum dan orangnya tambah ganteng. Allah. Maka di sini menjadi bukti Allah yang jelas, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka tidak mati, bahkan mereka itu hidup. Nah, kuburannya ada di Temboro, di samping pondok yang Saridin itu. Lah, kemudian hadirin yang mulia, ada seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau umat engkau itu yang dikatakan syahid di jalan Allah kok hanya mereka yang berangkat perang di jalan Allah, atau angkat senjata melawan orang-orang kafir, melawan orang musyrik, berarti orang-orang yang mendapatkan derajat syahid di kalangan umat Allah sedikit ya Rasulullah. Maka akhirnya Nabi bersabda, orang yang meninggal dunia dalam keadaan hanyut juga fi sabilillah.
seperti saudara kita yang hanyut di salat Bali kemarin ya. Nah, semoga amal-amalnya diterima di sisi Allah ya. Nah, diampuni dosa-dosanya. Ini juga termasuk fisabilillah. Orang yang sakit perut pun katanya matinya sebab sakit perut, fisabilillah. Orang yang wafatnya karena kerobohan rumah, kebakaran, ya banyak ya. Sampai sebagian imam itu menghitung syahid di jalan Allah atau syahadah atau syahid itu sampai ada 70 jenis. Nah, ya. Intinya apa? Meninggal dunianya bukan di dalam jalan kemaksiatan, tapi jalan ketaatan kepada Allah. Itu juga bisa dikatakan mati syahidnya. Nah, tapi orang yang wafat syahidnya itu perang di jalan Allah, memerangi orang-orang kafir, inilah yang dikatakan syahid dunia akhirat. Nah, maka jenazahnya ini tidak boleh dimandikan. Karena apa hadirin yang mulia? Orang yang wafat ketika perang di jalan Allah, kok dia ada goresan senjata, ada darah yang mengalir, itu nanti ketika di hari kiamat dia dibangkitkan, darah yang mengalir dari tubuhnya mengeluarkan bau harum yang lebih harum dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Allah, minyak misik gitu. Nah, maka disinilah, dan itu nanti menjadi bukti, ini loh, ya Allah, aku telah berjuang di jalan Engkau. Nah, ada juga wali santri waktu itu tahun 90 sekian itu. Ketika habis 40 hari, nah maka sholat duha itu habis bayang subuh sholat duha. Nah itu kemudian orang tersebut atau kiai itu seorang kiai juga beliau, punya pondok di Kalimantan sana. Ketika sujud ini kok nggak bangun-bangun sampai jam 8 itu. Nah, karena masjidnya mau dibuat Jumatan kan, akhirnya dibangunkan gitu. Setelah dibangunkan kok langsung roboh beliau. Ternyata juga sudah berangkat di jalan Allah, mati dalam keadaan syahid. Wafatnya setelah berjuang di jalan Allah, di tengah-tengah sujud, bahkan di hari Jumat. Allah, itulah meninggal dunia, wafat yang kita rindukan, insya Allah ya. Nah, dalam keadaan ketaatan kepada Allah, maka akhirnya jenazahnya pun diminta keluarganya untuk dibawa pulang. Ya, diurus surat-suratnya, terbangkan dibawa ke Surabaya, dari Surabaya naik pesawat langsung ke Kalimantan. Itu ceritanya semua orang yang menyambut di bandara Kalimantan itu mencium bau harum dari peti jenazahnya itu. Allah. Disinilah bukti yang jelas. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Kemudian hadirin yang mulia, ayat 170 yang artinya mereka bergembira dengan karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya dan bergembira hati atau bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi orang-orang yang syahid di jalan Allah farihina, mereka gembira bima atahumullahu min fadli, dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya gitu. Bahkan mereka pun merasa gembira, orang-orang yang akan menyusul. Nanti kalian juga kalau berjuang di jalan Allah, menyusul, meninggal di jalan Allah, ya akan mendapatkan nikmat yang sama seperti ini gitu. Nah, inilah sifatnya orang iman ya. Kemudian orang yang diberikan wafat dalam keadaan syahid, dalam kuburannya la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka nggak takut sama sekali. Didatangi yang namanya malaikat mungkar dan nakir, nggak takut, malah mereka itu tenang, gitu, gembira, gitu. Makanya orang yang ingin mati dalam keadaan enak, gitu, orang yang ingin meninggalnya mendapatkan anugerah surga dari Allah, tapi amalannya itu nggak cukup. Apa dia punya orang dalam sana? Makanya perlu dipersiapkan, semuanya perlu dipersiapkan. Imannya, persiapkan amalnya, persiapan akhlaknya juga. Nah, dengan harapan semuanya itu menjadi bekal yang dibawa ke negeri akhirat, sehingga ketika dijumpai malaikat mungkar dan nakir, la khaufun alaihim wala hum yahzanun.
Kemudian ayat 171, mereka bergirang hati, ya, bergembira ria dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Makanya orang yang fi sabilillah wafatnya dalam keadaan fi sabilillah, Masya Allah, ternyata di kuburan itu dibentangkan permadani, karpet yang indah dari surga. Kemudian di dalam kuburannya diberikan bunga-bunga, harum-haruman yang wangi, bahkan buah-buahan yang segar pun itu tumbuh di dalam kuburannya. Allahumma amin. Makanya kita niatkan semua sisa-sisa umur kita sudah kita niatkan untuk berjuang di jalan Allah. Insyaallah ya. Nah, kemudian hadirin yang mulia, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Orang beriman itu siapa? Di antaranya ini disifati di ayat nomor 172, yaitu orang-orang yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Setelah mereka mendapatkan luka dalam perang Uhud, orang-orang yang berbuat kebajikan dan bertakwa di antara mereka mendapatkan pahala yang sangat besar. Ini. Jadi sifatnya orang beriman, mereka selalu taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah instruksikan, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Bahkan lebih daripada itu, sahabat yang kena luka ketika perang Uhud diajak lagi perang oleh baginda Nabi setelahnya, mengatakan siap. Nah, ya, kalau kita ini dakwahnya ini kan nggak kena luka, dakwahnya kita kena apa, satu lengser ayam panggang, Allah gitu. Kita dakwahnya itikaf di masjid, ada yang ngantar gula, kopi, teh gitu, nah komplit itu buah-buahannya, la ilaha illallah. Hiwa semua kok diajak berangkat mulai kok terus angel nih kok. Nah, maka di sini kita belajar, ya, belajar. Maka sifatnya para sahabat itu kalau pulang dari fi sabilillah qaflatun kahuzwatin, gitu. Pulang tapi niatannya apa? Untuk mempersiapkan diri, setelah itu nanti kalau ada tawaran dari Nabi, dari ajakan Nabi, siap untuk berangkat lagi. Allah. Sehingga apa hadirin yang mulia, walaupun pulang tapi niatannya persiapan di jalan Allah, itu sudah dihitung fi sabilillah juga. Ada sebuah hadis diriwayatkan, man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Barang siapa yang dia ini mempersiapkan orang yang akan berperang di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah, persiapannya itu sudah dihitung fi sabilillah juga. Nah, itu sebenarnya istilahnya apa? Kita makomi ya, pulang ke rumah, pulang ke kampung, persiapan, nata perbekalannya, mempersiapkan teman-teman yang di masjidnya, ya, mempersiapkan semuanya lah. Itu juga dihitung fi sabilillah. Jadi walaupun kelihatannya pergi ke sawah, pergi ke pasar, pergi ke toko, ke tempat pekerjaannya, tapi niatannya tadi loh, ya Allah aku berangkat ke sawah, ke toko, ke kantor, ke lahan pekerjaan, ini niatanku adalah untuk persiapan fi sabilillah. Nah, sehingga bekal-bekalnya didapatkan, nah, ditabung, nah, untuk mempersiapkan perjuangan-perjuangan yang setelahnya. Nah, sehingga apa? Seluruh hidup kita, baik ketika berangkat ataupun di rumah, semuanya terhitung fi sabilillah. Insyaallah ya. Nah, kemudian hadirin yang mulia, ayat yang nomor 172 3, ya, yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul. Nah, ini sudah ya, 173 benar ya. Mengatakan kepadanya, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan dialah Allah sebaik-baik pelindung. Nah, jadi orang-orang yang pulang dari perang Uhud, nah, kembali ke rumah. Nah, ini dikatakan kepada mereka itu loh, orang-orang Quraisy sudah menyusun kekuatan, sudah menyusun strategi mau menyerang lagi. Nah, maka justru malah orang-orang iman fazadahum imana. Jadi malah tambah imannya, tambah kokoh.
kemudian mereka mengatakan cukup Allah yang menolong. Nah, cukup Allah yang melindungi kita. Nah, maka ini zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini adalah zikirnya para sahabat, diterangkan dalam Al-Quran ini. Nah, maka kita berjuang di rumah masing-masing, berjuang di kampung, berjuang di masjidnya. Nah, termasuk zikir yang kita langgengkan, yang kita istiqomahkan ini hasbunallahu wa ni'mal wakil. Supaya nanti kalau mau berangkat jalan Allah, Allah berikan kecukupan rezeki. Bila mana ada tamu di masjid kita, nah, kita diberikan rezeki yang cukup untuk ikram, untuk memuliakan. Bila mana ada keperluan-keperluan di keluarga kita, di rumah tangga kita, juga semuanya diberikan kecukupan oleh Allah. Nah, ini sebagian alim ulama dan masyayikh mengijazahi paling tidak kita wiridkan sehari semalam 450 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, kita gunakan hati dan lisan kita untuk berzikir kepada Allah. Insyaallah ya. Alhamdulillah. Mulai tadi sampaikan fadilahnya kita keluar jalan Allah. Bagi teman-teman yang ingin belajar 3 hari bisa menghubungi kami. Tidak jadi melarati karena santri itu oke 100.000 selesai. Tapi fadilahnya luar biasa. Oke, selanjutnya pertanyaan ibu-ibu untuk 2 pertanyaan pertama. Ya, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya saya, hidup umur yang berkah, mohon dijelaskan dan diberi jawabannya. Saya terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaan ibu-ibu. Jadi berkah itu memang ada di dalam Al-Quran. Seperti yang difirmankan oleh Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Sungguh seandainya penduduk suatu desa mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh aku Allah akan membukakan kepada mereka berkah-berkah. Barakatin minas sama'i wal ard, berkah-berkah dari langit dan dari bumi. Nah, disinilah berkah itu ya bila mana merujuknya kepada 2 hal itu, iman dan takwa kepada Allah. Umur yang barokah ya umur yang digunakan untuk taat kepada Allah. Contoh-contohnya banyak gitu. Wali-wali Allah yang ada di tanah Jawa ini khususnya kita bisa ambil pelajaran umur yang barokah Wali Songo gitu. Siang hari malam pagi sore semuanya digunakan untuk taat kepada Allah. Akhirnya apa? Masya Allah, keluarganya Wali Songo banyak yang menyanjung-nyanjungnya, banyak yang memuji-muji. Bahkan Wali Songo sudah wafat 500-600 tahun yang dahulu, tapi berkahnya itu dirasakan oleh umat gitu. Islam bisa tersebar di tanah Nusantara. Bahkan sekarang secara perekonomian pun di makam-makamnya Wali Songo itu kan banyak barokah gitu. Orang jualan kresek aja barokah. Kresek satu dijual 2.000 gitu. Supaya itu jadi wadah untuk sendal para jamaah yang ziarah itu. Nah, ininya itu umur yang barokah, umur siangnya digunakan oleh Allah untuk taat kepadanya. Umur yang barokah sore hari pun umur tersebut, waktu tersebut digunakan untuk taat kepada Allah. Malam hari, pagi hari juga seperti itu. Nah, umur yang barokah, guru-guru kita pagi hari mimpin istighosa, ngimami sholat subuh, gitu. Habis subuh ada duduk musyawarah agama, memikirkan pondok, memikirkan dakwah, memikirkan umat, gitu. Kiai juga mengajari bapak-bapak kalau pulang, ibu-ibu kalau pulang,
umurnya supaya barokah, taklim di rumahnya, ya, bapak-bapaknya buat usaha masjid, amal makomi, ya, menghidupkan taklim, menghidupkan musyawarah, menghidupkan silaturahim. Nah itulah contoh umur yang barokah. Ya, makatan kerang langkungipun. Wonten malih? Monggo satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin bertanya saya, wabarakatuh. apa hukumnya jika kita sholat tasbih kemudian di salah satu gerakannya lupa tidak membaca bacaan tasbih itu saya, dan kemudian misalnya harusnya sebelum salam kan kita baca bacaan tasbih itu, tapi kita lupa kemudian langsung salam. Apakah kita harus mengganti untuk sholat tasbih itu atau bagaimana? Kemudian yang kedua, bacaan tasbihnya itu apakah cukup subhanallah walhamdulillah atau sampai wala haula wala quwwata illa billah? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaanipun. Sedus sholat tasbih menika ya, memang sunnahnya itu kan membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar. Nah ini bacaan tasbih sebenarnya sampai situ. Nah, tidak sampai la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah kemudian bila mana terjadi kelupaan membaca tasbih, misalkan sebelum tahiyat itu kan membaca tasbih 10 kali, lupa, apakah sholatnya batal? Jawabannya tidak. Cuma nanti ketika mau sholat yang berikutnya usaha lebih sempurna lagi. Karena itu hukumnya adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan juga sholat tasbih pun kalau seandainya diniatkan usolli sunata tasbihi, cara pengerjaannya itu seperti sholat sunnah biasa tanpa baca tasbih itu juga boleh. Cuman secara afdholiyah atau keutamanya berkurang gitu. Maka yang lebih sempurna dan lebih utamanya bila mana menyempurnakan seluruh bacaan-bacaan tasbih. Perkataan Ibu nggih? Ya, alhamdulillah. Ibu atau Bapak Iya. di kantor. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami akan menanyakan tentang sholat dakwah sabilillah. Ada program 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Itu hukumnya apa bagi kita Islam? Apakah itu sunnah atau fardu atau sunnah yang dibuat, dan apa manfaatnya bagi kehidupan kita dunia dan akhirat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau pertanyaannya apa hukumnya dakwah? Hukumnya dakwah ini secara umum itu adalah fardu kifayah. Nah, pendapat yang kuat seperti itu. Fardu kifayah itu seperti mengurusi jenazah. Urusan jenazah itu kan ada memandikan, mengkafani, menggotong mayat ke kuburan, kemudian mengebumikan, gitu. Nah, namanya kifayah kalau pengurusan jenazah itu sudah cukup dilakukan oleh 10 orang dan 10 orang itu sudah melakukannya, maka orang Islam yang lain sudah tergugurkan. Nah, kalau fardu ain, nah itu seperti sholat 5 waktu, membayar zakat, bila yang mampu, bagi yang berkemampuan pergi haji dan umrah itu kan ain kepada setiap pribadi muslim atau mukmin, gitu. Maka itu namanya fardu ain. Nah, sedangkan dakwah ini kalau kita hitung, nah, jumlah penduduk manusia kurang lebih ada 7 miliar. Yang Islam kurang lebih 2 miliar. Berarti kan yang 5 miliar masih non muslim. Belum lagi dari 2 miliar dari saudara muslimah kita yang mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, yang mau memegang syariatnya Rasulullah, kan masih banyak yang belum mengerjakan.
Nah, dengan angka tersebut kalau kita bandingkan dengan yang 5 miliar tadi, apa cukup? Tentunya tidak cukup. Berarti begitu kalau melihat itu cukup atau tidak cukupnya, kalau kita putuskan tidak cukup, ya sebenarnya dakwah itu menjadi fardu ain. Gitu. Fardu ain. Setiap orang Islam yang berjumlah kurang lebih 2 miliar tadi, baik laki-laki atau perempuan, nah itu berkewajiban untuk dakwah, mengajak atau menyampaikan kebaikan. Lah kemudian tentang cara 3 hari, 40 hari, 4 bulan itu bagaimana? Nah, itu diambil dari hadisnya baginda Nabi dalam kitab Mishkatul Masabih ya. Beliau menyabdakan, wahai sahabatku, kalau kalian meninggalkan 1/10 dari agama ini akan hancur. Nanti akan datang suatu umat di akhir zaman itu mereka mengambil atau mengamalkan 10% agama, mereka akan selamat. Nah ini kalau kita persentase ya, 10%-nya 30 hari kan berarti 3 hari, leres ya. Nah itu nanti 10%-nya 1 tahun itu 40 hari, 10%-nya 60 tahun dari usia kita itu 4 bulan. Nah disinilah Mas Syekh India, Syekh Muhammad Ilyas itu mengambil istimbat atau dalil hukum dari hadis ini supaya imannya selamat gimana kita jaga untuk menyampaikan agama 3 hari setiap bulan, setiap tahun 40 hari, 10%-nya, gitu, leres ya. Nah kemudian dakwah itu apakah harus 3 hari setiap bulan, kemudian setiap tahun? Ini kalau kalimat harus ini tidak harus ya. Cuman itu tadi ini suatu kurikulum yang sudah teruji keberhasilan dan kesuksesannya. Sebenarnya nisab lah gitu. Nah makanya kita lihat teman-teman kita yang istiqomah meluangkan waktu 3 hari setiap bulan, itu kok ya alhamdulillah itu rata-rata iman dan amalnya itu dijaga oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang selalu istiqomah gitu. Makatan Pak Haji ya, itu manfaatnya begitu. Lah adapun secara umum dakwah itu pokoknya apa saja yang kita miliki dari potensi atau apa saja ya, kita gunakan untuk menyampaikan kebaikan itu sudah dikatakan dakwah. Dengan gak ada HP, nanti ada pengajian, ayo menyebarkan ke grup-grupnya, mengajak ngaji juga dakwah. Nah, jenengan dados Pak Guru, dados Bu Guru, itu menyampaikan usaha agama, menyampaikan kebaikan di sekolahannya, itu juga dakwah. Mungkin di tempat kita banyak persilatan, gitu. Anak-anak sebelum latihan kita beri bimbingan rohani dulu dengan taklim, misalkan ya, itu juga dakwah. Gitu. Bahkan gugai anake, gugai putune kangge sholat subuh niku nggih dakwah. Intinya mengajak kepada kebaikan. Nah nanti mengajak kebaikan ada tata caranya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanah. Ajaklah orang-orang itu untuk taat kepada Allah bil hikmah, dengan lemah lembut, dengan bijaksana. Masya Allah ini kok diajak ke masjid kok berat sekali. Nah, coba kalau disangoni, ya insya Allah. Ini orang kok masjid saya kok sepi, coba masjidnya tuh diadakan makan siang bareng-bareng. Allah, insya Allah nanti jadi rame itu. Ini yang sholat Jumatan kok sedikit sekali, disiasati. Habis sholat Jumatan dielankan ada makan bareng. Allah, sate gulai, ya Allah. Nah malah mangke nak mantuk diberkati, Allah. Pak niki mangke disampaikan teng keluargane nggih. Mangke Jumat ngajeng katuran Jumatan meleh teng masjid kula, masyaallah. Niku gitu. Bil hikmah nggih. Kata Pak Haji nggih. Jadi kalau keluar tidak harus 3 hari kan. 10 hari boleh. 10 hari boleh. Lah itu nggih, ada terus kok 10 hari itu gimana ya? Jadi Syekh kita, guru-guru kita itu membuat suatu riset atau penelitian lah. Nah ini kalau kita keluarnya 3 hari, ini istilahnya kekuatannya itu baru untuk menjaga iman kita. Lah untuk merubah atau menjadi asbab perubahan untuk orang lain,
ditingkatkan pengorbanan. Nah, yang aslinya 3 hari menjadi 10 hari. Kalau 10 hari berturut-turut kok tidak bisa, ya boleh minggu pertama 3 hari, minggu kedua, ketiga. Nah, akhirnya kita kan banyak ngopeni umat lah ini, banyak tersampaikan agama kepada umat ini. Setiap harinya bukan hanya 2,5 jam, tapi sampai 8 jam. Nah, tahapannya dinaikkan. Nah, dari 2,5 jam sudah istiqomah jadi 4 jam, 4 jam sudah istiqomah jadi 8 jam. Cara mengaturnya bagaimana? 2,5 jam. Jam 4 sudah tahajud di masjid. Nah, jam 4 sampai jam 5 kan 1 jam, gitu. Jam 5 sampai jam 6, nah, sudah 2 jam, gitu. Nah, nanti setengah jamnya bisa asar atau habis maghrib 2,5 jam. Kalau mampu lagi sudah istiqomah 2 jam habis mulai tahajud sampai isyraq. Nanti asar maghrib isya di masjid. Nah, terus pokoknya ngelutek madosi tiang supados sarang-sarang makmur ke masjid Allah dari jam 3 ke asar 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya sampai jam 8 kan sudah banyak itu ya 4, 5, 6, 7, 8 sudah 5 jam 5 jam tambah subuhnya tadi 2 jam sudah 7 jam. Nah, terus yang 1 jamnya taklim di rumah. Nah, dakwah kepada keluarganya sendiri. Akhirnya komplit 8 jam. Wah, Pak, teng Jawi niku menawi badhe magrib niku enten slametan, enten undangan. Mboten napa-napa. Berangkatnya undangan saking masjid. Nah, niatnya ndugeni undangan kalian dakwah. Ya, akhirnya jadi indah agama itu. Pripun Pak Haji? Cocok ya? Ya, alhamdulillah. Iya, enggak. Ya. Satu pertanyaan lagi. Oke, niki. Pak Yahya. Ayo, enggak macam. Pak Yahya ini profesinya tukang cukur, kalau kita ke sana gratis. Iya, monggo Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki langsung mawon saya. Kita lagi dari paham caripun nyambungaken ayat. Nggih. Misalipun yang itu panjang. Tului boten kian napasi tengah-tengah itu mandek. Kebanyakan dulur-dulur kita ini dari paham. Nggih. Dan itu perlu nyambung itu pas boten. Itu nabrak pakai boten. Itu aku analisa tidak dianggap ini hubungan pribadi. Yang berpaham ahli Quran uji bosok tekoke ini dari paham itu butuh analisa yang enggak itu hubungan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang leres ya. Kita membaca Al-Quran di tengah-tengah itu sebenarnya tidak boleh nafas. Kalau nafasnya pendek, kok ayatnya panjang, ya kita sebenarnya wakaf atau berhenti di suatu kalimat yang sekiranya maknanya itu tidak rusak. Nah, kalau kita tidak tahu, pokoknya wakaf di mana aja, gitu ya. Makanya biar ngertos setiap Selasa subuh istiqomah hadir nang mriki. Ya kan diterangin ya maknanya ternyata. Contohnya ini ayatnya kan panjang. Alladzina qala lahumun nasu innan nas. Wakaf di sini. Innan nasa qad jama'u lakum. Nah, boleh wakaf di situ. Qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum. Boleh wakaf di sini. Fakhshawhum fazadahum imana. Nah, ya, kalau kita kesulitan mengikuti tanda wakaf yang sudah ada di mushaf, contohnya di sini ada shad, lam, alif, layinah nih, ada mim. Nah, kalau ada tanda lam, alif itu sebenarnya sebaiknya jangan wakaf di situ. Nah, kalau seandainya nggak bisa kecuali wakaf di situ, kemudian nanti diulang lagi, disambung dengan kalimat setelahnya. Makanya di dalam pelajaran tajwid itu ada yang namanya al-waqfu wal ibtida, di mana seharusnya aku wakaf dan dari mana aku memulainya. Kalau ayatnya sudah ada tanda buletannya itu, nah kemudian ada tanda nomornya itu, ya sudah wakaf di situ boleh.
Ya, kecuali ya sebagian ulama itu menyarankan ya dalam surat Al-Asr itu wal asr innal insana lafi khusr gitu. Lafi khusr di situ ada tanda buletan, tanda itu angka itu. Nah, cuman kalau wakaf di situ itu kefahamannya gini, sungguh semua manusia dalam kerugian. Nah, akhirnya kan menjadikan kesan orang iman pun jadi dalam rugi, orang Islam juga rugi. Nah, maka diteruskan ayatnya illalladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Ya. Mereka nggak rugi. Maka sebagian ulama jangan berhenti di lafi khusrin, tapi dilanjutkan illalladzina amanu. Kalau nggak kuat berhenti di situ, nanti diulang lagi. Illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kata Mbak ya? Pokoknya kalau baca Al-Qur'an kok nafasnya pendek, berhenti di tempat yang sekiranya nafas kita cukup. Nanti diulang 1 kalimat 2 kalimat sebelumnya. Kaidahnya kurang lebihnya seperti itu. Oke, cekap sih. Kalau ini saya nyolong nafas itu bisa. Iya, termasuk nggak boleh sih. Nggak boleh. Ya, jadi kalau nggak kuat ya sudah berhenti. Gitu. Kelihatan ya. Berhenti di kalimat manapun sesuai kecukupan nafas kita. Nanti baru diulang dari 1 kalimat 2 kalimat sebelum tempat berhenti itu. Kita baca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.